muskulo yang berarti otot, skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Struktur muskuloskeletal tersusun dari berbagai bagian dan jaringan tubuh, yaitu yang pertama tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Orang dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi yang tidak bisa digerakkan contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tengkorak. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga, otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan sendi. Otot polos adalah jenis otot yang terdapat pada organ-organ tubuh. Sama seperti otot polos, otot jantung juga bekerja secara otomatis dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi struktur jaringan otot ini mirip dengan otot rangka. Yang keempat, tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Tulang rawan memiliki struktur yang kokoh, tetapi lebih kenyal dan lentur, tidak seperti tulang rangka. Tulang rawan bertugas untuk mencegah tulang dan sendi saling bergesekan serta menjadi peredam fisik saat tubuh mengalami cedera. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam, tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Ada banyak jenis tendon dan salah satunya adalah tendon Achilles, tendon terbesar di tubuh. Tendon ini menempelkan otot betis ke tulang tumit dan memungkinkan kaki serta tungkai untuk bergerak. Sementara itu, tendon rotator cuff di bahu berfungsi untuk menunjang gerakan bahu dan lengan. Letak anatomi muskuloskeletal. Yang pertama itu otot. Otot dibagi menjadi sternocleidomastoid, domastoid. Letaknya dari tulang dada dan tulang selangkap. Pectoralis di anterior dari dinding dada. Biceps di lengan atas bagian depan. Brachioradialis itu terletak di lengan bawah. External obliques terletak di setiap sisi rectus abdominis. Rectus abdominis memanjang secara vertikal di antara pubis dan rusuk ke-5, ke-6, dan ke-7. Rectus femoris di lateral dari tibialis anterior pada bagian atas tungkai dan lateral dari extensor hallucis longus pada bagian bawahnya. Sartorius melekat pada tulang belakang iliaka atas dan bagian depan paha miring turun ke bawah. Quadriceps dari bagian atas pinggul atau tulang pinggul dan tulang paha. Extensor digitorum longus terletak di sebelah lateral M. Tibialis terletak pada bagian proksimalnya dan M. Kedua, ada tulang terdiri dari rahang atas dan rahang bawah yang terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan mulut. Tulang selangka terletak di kanan dan kiri dada bagian atas, tepat di bawah leher. Humerus di lengan atas, tepatnya di antara sendi bahu dan sendi siku. Tulang iga di sekitar dada. Tulang dada terletak tepat di tengah-tengah dada. Tulang pengumpil terletak di sisi lateral tulang hasta. Tulang hasta terletak pada sisi yang berlawanan dari tulang pengumpul pada lengan. Panggul di bagian bawah perut di antara kedua tulang panggul. Tulang paha berada di antara tulang panggul dan tulang lutut. Tempurung lutut di antara tulang paha dan tulang kering. Tulang kering terletak di tungkai kaki. Tulang betis terletak di bagian belakang bawah tungkai. Fungsi tulang secara umum. Yang pertama, formasi kerangka atau penentu bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua, formasi sendi atau penggerak.
Yang ketiga itu perlengketan otot. Yang keempat itu pengungkit. Yang kelima penyokong berat badan. Yang keenam proteksi atau membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Yang ketujuh hemopoiesis atau pembentukan sel darah red marrow. Yang kedelapan fungsi imunologi red sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag. Yang ke-9 penyimpanan mineral. Lalu fungsi tulang secara khusus itu aktif. Yang kedua menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga memberi bentuk luar tubuh. Fungsi otot rangka. Yang pertama ada menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua adalah mempertahankan posisi dan sikap tubuh. Yang ketiga menyokong jaringan lunak. Yang keempat adalah menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat adalah mempertahankan suhu tubuh. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Ketika Anda hendak menggerakkan tubuh, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf untuk mengaktifkan otot rangka. Setelah menerima impuls atau rangsangan dari otak, otak akan mengkontraksi. Kontraksi otot ini akan menarik tendon dan tulang untuk membuat tubuh bergerak. Sedangkan untuk mengendurkan otot, sistem saraf akan mengirimkan pesan ke otot agar mengendurkan dan rileks. Otot yang rileks akan berhenti berkontraksi, sehingga gerakan tubuh akan ikut terhenti. Beberapa contoh istilah medis pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah artritis atau peradangan pada sendi. Yang kedua adalah artikulasi atau persendian. Yang ketiga adalah artralgia atau sakit pada sendi tanpa disertai inflamasi. Yang keempat adalah artrodesis atau sendi yang dibuat kaku dengan pembedahan. Yang kelima adalah artokondritis atau peradangan pada tulang kartilago sendi. Yang keenam adalah artrografi atau pemeriksaan radiografik pada sendi. Yang ketujuh adalah artrolit atau terjadinya pengendapan kalsium pada sendi. Yang kedelapan adalah artropati atau penyakit sendi yang belum diketahui penyebabnya. Yang kesembilan adalah artroplasti atau bedah plastik untuk remodeling sendi. Yang ke-10 adalah artrosis degenerasi pada sendi. Kelainan pada sistem muskuloskeletal. Spasme otot. Spasme otot seringkali disebut sebagai kram otot atau bahkan nyeri otot. Pada dasarnya, spasme otot merupakan tahap awal atau gejala awal dari berbagai penyakit seperti adanya kram otot, nyeri otot, atau bahkan merupakan komplikasi pada cedera tulang belakang. Otot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada 1 otot polos, kedua otot jantung, dan ketiga otot skeletal. Selanjutnya, spasme otot terjadi jika otot skeletal berkontraksi tetapi tidak bisa bereaksi kembali dan juga dapat disebabkan oleh perubahan pada tonus otot, postur tubuh, jaringan lunak sekitar otot. Spasme otot berkontraksi yang kuat dan tidak terkontrol. Otot yang mengalami spasme terus-menerus disebut dengan kram otot. Otot yang sering mengalami kram yaitu otot tungkai bawah dan otot hamstring. Charlie Horst nama lain dari kram otot. Selanjutnya deformitas. Deformitas yaitu kelainan bentuk muskuloskeletal. Deformitas atau malformasi bawaan adalah kelainan atau defek yang bisa terjadi ketika di dalam kandungan dan terlihat pada waktu lahir, dan dapat pula terjadi dalam perkembangan anak di kemudian hari. Terus jenis deformitas itu ada 2. Yang pertama deformitas sendi dan kedua deformitas muskuloskeletal.